Waduh, lewat jalan kayak gini beneran nih. Lewat sungai. Wow. Serius ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil tadi tapi bisa lewat. Bener-bener di luar ekspektasi ya jalannya ya. Serius ini. Aduh, nggak masuk akal kamu map ngasih jalan kayak gini. Ntar. Aduh, hancur ini motor lama-lama. Bukannya tambah cepat. Kita mampir ke sungai dulu yuk, bentar yuk. Pegel, nyari cuci muka dulu sebentar mungkin. Bisa nggak? Oh, nggak bisa turun yo. Kalau yang tadi ya. Iya. Jalur apa ini guys? Ada mobil ini kesasar juga po. Tapi air sungainya jernih loh. Hari ini check out dari Hotel Ululani di Bali Uluwatu. Perjalanan pulang menuju ke Sidoarjo nanti lewat jalur selatan. Sebenarnya males. Ini jam 11 siang. Rasanya memang kalau udah pulang itu tuh kayak udah lemes, nggak ada tulang gitu. Berangkat kan masih semangat. Dan kalau udah pulang gini rasanya aduh lemes banget. Tapi ya harus dijalanin aja mau nggak mau. Daripada kita terbawa beban, ujung-ujungnya nanti nggak fokus jadi lemes. Jadi kalau misalnya kita udah dari awal udah males gitu ya, kadang tersugesti gitu loh, jadi gampang capek. Jadi mudah-mudahan tetap semangat aja. Nanti kita lanjut check out dulu ke parkiran motor. Semoga perjalanan kita menuju Sidoarjo aman-aman aja, perjalanan lancar, tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini jam setengah 12 dan perjalanan dari Sidoarjo sampai saat ini sudah 598 km. Berarti kalau dihitung-hitung balik lagi ke Sidoarjo sekitar 1050 sampai 1100 km kali ya. Padahal motor ini selama 2 bulan dipakai itu nggak nyampe 1000 km. Jarang dipakai motor ini. Tiba-tiba berangkat ke Bali hanya 6 hari dari tanggal 19, 20, 21, 22, 23, 24. 5 hari ya. 5 hari udah lebih dari 2 bulan pemakaian. Tapi nanti ada yang jatuh. Tapi nanti rencananya kita mau nginep dulu di hotel di area Situbondo. Gak langsung pulang gas ke Sidoarjo. Karena jaga stamina juga. Dan perjalanan bisa mencapai 14 jam. Kalau berangkat sekarang ini jam 11. Kalau 14 jam itu bisa nyampe jam 1 malam. Jadi kita istirahat dulu aja, santai-santai. Besok pagi berangkat lagi. Perjalanan ke Bali cukup melelahkan tapi juga memuaskan. Anak juga seneng, istri juga seneng, alhamdulillah. Tapi anaknya malah rewel, gak mau pulang dianya. Maunya di Bali terus, di hotel terus.
mudah-mudahan kedepannya rezekinya banyak biar bisa ya 1-2 bulan liburan nyenengin anak. Sebagai seorang bapak sudah menjadi kewajiban untuk membahagiakan anak dan istri. Ini kita keluar dari lokasi Hotel Ululani yang ada di area Pecatu. Keluarnya itu lumayan jauh ya. Kemungkinan sekitar 5-6 km. Makanya kemarin mau pesen makan itu lumayan jauh keluarnya. Mau pesen makan di hotel mahal, mau pesen di Gojek juga lama, karena daerah sini jalannya lumayan macet, banyak simpang 4 dan lampu merah, jalannya kecil. Nah, ini pulang-pulang motor harus langsung kita servis karena udah gak nyaman lagi dipakai. Perlu ganti roller sama slider, bila perlu ganti juga. Dan udah banyak lecet-lecet, gak tahu kena apa mungkin di terhubungin monyet waktu pas di baluran, dicakar-cakar monyet mungkin. Untuk perjalanan nanjak gak terlalu tinggi ini aja udah agak capek motornya. Kalau bisa ngomong, aku udah capek, nanti jangan paksa aku, mungkin kayak gitu maksudnya. Gantiin dulu perlengkapanku, baru jalan lagi. Ini rencananya mau ke Krishna dulu sebelum kita lanjutin jalan pulang. Harusnya perjalanan pulang di jalur selatan view-nya bagus karena kita ketemu siang hari menjelang sore ya, sekitar jam-jam 3 jam 4 sore kali ya. Matahari udah nggak terlalu terik. Di daerah sini guys banyak bule itu jalan kaki menuju hotel sekalian olahraga, nggak pakai baju, baik yang cowok atau cewek. Jadi harap maklumin aja. Kalau di daerah tempat lain mungkin sudah jadi pusat perhatian kan ya. Ini teman kita, dia bawa mobil. Kemarin kita ketemuan di Bali, di pelabuhan Ketapang kita ketemu. Di pelabuhan Ketapang kayaknya nggak ketemu. Ketemunya iya di Bali, di hotel Copenhagen Garden kita ketemu. Rencananya mereka juga mau naik motor, cuman katanya mau bawa anak juga agak besar, terus juga kondisi fisik sama apa ya, kondisi motornya juga, dan harus banyak beli perlengkapannya. Sudah keluar dari gerbang Pecatu tadi,
Itu gerbang keluarnya, dan kita sedang memasuki jalan raya. Di depan itu kemungkinan macet banget. Karena ini di daerah wisata juga ya, termasuk deket GWK, deket pantai, terus banyak kafe-kafe. Ini kita lihat petunjuknya. Lurus Pantai Kuta. 5 kilo 4 meter itu GWK, 6 km itu Nusa Dua. Di depan dulu udah macet. Nah, ini kalau ada mobil mau belok ke kiri dulu apa gimana gitu. Udah macet jalan, tidak bisa dipotong lagi. Oh. Mobil arah ke pom bensin mau belok, nunggunya udah segini nih. Itu patung GBK udah kelihatan dari jauh. Panas banget ya, nyelekit. Apalagi kemarin dari pantai, walaupun udah pakai sunblock tetap tembus. Kulit rasanya kayak kebakar. Kena macet lagi. Jalan yang membosankan macet ini ya. Capeknya perjalanan tadi dari arah Jalan Raya Uluwatu ya ke Denpasar. Itu mungkin 40 menit. Karena yang aku bilang tadi terlalu banyak belokan persimpangan, ada mobil mau belok dikit, macet. Terus juga jalan sekecil itu ada mobil parkir di pinggir jalan, sedikit makan jalan. Jadinya macetnya panjang. Dan sekarang alhamdulillah sudah ngelewatin jalan itu, di jalan raya. Tujuan selanjutnya mau ke Krishna. Oke. Sekarang sudah di jalan bypass arah Ngurah Rai ya. Kita melewati bypass. Enggak ngelewatin bypass nih. Kalau bypass tempat kita yang kemarin itu. Nah, yang ini dulu. Nah, bukan langsung ke kanan. Ini kan cewek susah bingung ya, susah banget menghafal membaca arah map. Jadi buka map bingung juga. Ini kalau kita disuruh belok langsung muter ke kanan tadi, jauh muternya. Ya, manusia tuh ada kelebihan masing-masing ya, antara laki-laki sama perempuan. Perempuan kesulitan baca map,
Kalau laki-laki kesulitan apa ya? Kan kalau dalam perjalanan gini, laki-laki itu kesulitan naruh barang yang rapi. Jadi semuanya mengandalkan cewek, nyimpen barang ini, barangnya di mana? Nah, itu kelemahan laki-laki tuh, selalu mengandalkan wanita. Ini kanan kan? Boleh muter kah di sini? Aduh, mobil kok. Lampu merah di sini masa boleh muter? Oh, udah sebentar lagi nyampe. Ini di jalan apa ya? Kayaknya aku udah pernah. Raya Tuban. Jawa Timur dong Tuban. Oh ini guys. Krisnanya. Oh ini out ya? Itu masuk? Ini bener Krisna. Salah jalan kita. Nggak tahu tadi diarahin lurus sana bukan lewat situ ya, bukan salah kita juga sih. Alhamdulillah sampai. Setelah tadi dari Krishna, ternyata kita melewatin lewat jalan raya Kuta lagi yang tempat kemarin. Ketemu macet lagi. Tahu gitu mending nggak usah ya. Jalannya gila. Parkir mobil di pinggir jalan nih. Dibolehin. Jadi itu yang bikin macet. Setiap bertemu kesimpangan macet. Terus kemarin juga di sini macet sepanjang ini. Gara-garanya ya persimpangan, mobil parkir. Tak ada habisnya. Panasnya nyelekit kayak gini. Ini 2 kilometer ada ini macetnya ya. Kalau bawa mobil kayaknya jalan yang harus dihindarin lewat sini ya. Kecuali kalau memang punya niat liburan ke Pantai Kuta, hotelnya di Pantai Kuta, mau nggak mau lewatnya sini. Ini apa? Terminal kalian? Oh itu tempat terminal bus-bus lokal Trans Bali. Kanan Sanur, kiri Legian, lurus pusat kota Denpasar. Kita lurus saja ambil. Tidur aja Nol, masih panjang perjalanan kita Nol. Kita duduk. Videonya cantik guys. Boleh, bahasanya bahasa lokal ini. Panas nih. Panas, panas, panas.
kita mau ke arah Maui dulu, lewatin Maui. Nanti juga kita ngelewatin ke arah Tanah Lot, jalan pulang. Jadi perjalanan pulang ada wisata tambahan, jadi ada alternatif untuk ke Tanah Lot yang ada goa yang di dalamnya ada ular. Kena macet lagi, terjebak di sini. Udah betah kalau lama-lama di Bali ya. Ini ke kiri ya, berarti di Denpasar utamanya ya. Cukup untuk wisata aja kali. Kalaupun mau ke arah jalan-jalan ke Bali lagi misalnya, kayaknya mending ke arah Bali Utara kan, misal kayak Kintamani, terus Karangasem, yang nggak ngelewatin Denpasar ini ya. Cuman kalau misalnya liburannya itu di hari kerja, bukan musim liburan, harusnya sih nggak macet. Soalnya waktu aku ke sini kerja, di jam kerja juga, jalan-jalanan itu normal, nggak terlalu macet, dan juga bukan musim liburan. Ini arah mana? Lurus terus ya, di Limanu 148 km. Waduh, masih jauh banget ya, mungkin sekitar 4 jam. Sekarang jam 1 lewat, berarti kita nyebrangnya itu sore, nyampe Banyuwanginya maghrib. Ini nanti antara mau nginep di Banyuwangi atau Situbondo Asam Bagus. Nah, lihat kondisi lah, kalau nanti di mana macet, kira-kira nyampe Banyuwangi udah jam 8 malam, kayaknya nyarinya di Banyuwangi aja. Masih macet kayak gini. Waduh, tadi setelah melewati jalur macet Uluwatu, Kuta, dan Pasar, akhirnya udah cukup berkurang banget macetnya. Ini kita nggak tahu dilewatin di jalan mana. Ini jalan yang bukan biasa kita lewati, soalnya jalannya kecil banget, hanya cukup 1 mobil, 2 mobil ngepres. Naik. Ini naik tanjakan macet. Hah? Ada mobil. Mobil patwal. Jalan sekecil ini macet, guys. Wah. Tuh, 2 mobil aja udah nggak muat ini, harus ganti-gantian. Panas banget. 2 jam, hampir 2 jam selama macet. Bawaannya mau emosi aja. Banyak yang bermotor sembarangan. Ada yang lampu sen
baru dibelokin ke kanan. Nggak jadi tiba-tiba langsung banting ke kiri. Begitu juga bule-bule. Aduh, gila parah banget. Ini kena jalan macet lagi. Ini lewat, ada pejabat lewat kayaknya. Oh, ada upacara agama juga. Jadi makanya cuman bisa satu jalur. Nggak tahu, kayaknya dilewatin lewat jalur ini. Apakah bener ini jalan lebih cepat? Tapi jalurnya macetnya kayak gini, kayaknya agak ragu kalau ini jalan lebih cepat. Soalnya hampir 2 jam loh baru nyampe ke ini Abian Bali Beach. Tangan mau dimakan rasanya, pegel. Nah, ini tinggal ngikutin jalan. Gila, ketika ada upacara keagamaan tadi yang dibuka cuma satu jalur, mobil langsung numpuk ya. Apalagi ditanjakan kayak gitu. Ngelewatin kampung-kampung kecil di mana ini? Jalan Pantai Yeh Gangga. Jalan Yeh Gangga. Loh. Kaget ini. Kepala panas sudah. Ini kemana? Oh, rumah-rumah adat guys. Kayak di desa-desa Panglipuran itu ya. Gilimanuk lurus. Sudah ada keterangan Gilimanuk, kayaknya udah siap melewatin jalur pantai selatan kita. Kiri Klating, Kerambatan, lurus Kota Tabanan. Kita ke kiri ya. Leher ini rasanya tebel. Kiri nih. Satu lagi kelewatan. Kan. Nah, kiri sini. Itu ya. Maklum aja ya. Tapi ya sepanjang perjalanan macet tadi normal sih, nggak ada kesan apa-apa. Cuman ketika ini aja tiba-tiba yang harusnya langsung belok kiri, oh enak banget, ini jalan udah lancar. Jadi pas ngebut bisa kena angin itu, baju udah mulai basah, udah seger lagi. Minimal ya kayak kena kipas angin udah. Cuman kalau macet yang panjang tadi, udah panas, bawaannya emosi aja. Beneran ini kayak pemerintahan di khususnya Bali ya.
lebih diatur aja mobil-mobil yang suka parkir di pinggir jalan gitu, apalagi yang daerah-daerah macet kan. Rata-rata banyak macet gara-gara itu penyebab utamanya. Terus juga terlalu banyak persimpangan kayak belok kayak gini, ada mobil mau lewat. Kalau itu kan sudah nggak bisa dihindari lagi kan, yang namanya ada jalan. Cuman yang bisa diatur itu kan hanya mobil yang parkir di pinggir jalan, yang makan bahu jalan, yang harusnya bisa dilewatin 2 mobil, jadi ngepres 1 mobil. Ini lewat jalan sudah memasuki pemandangan yang indah, pemandangan sawah-sawah. Nggak ada lagi yang namanya macet. Ya mungkin karena bukan tempat wisata kali ya, jadi sudah tidak ada keramaian lagi. Dan bule-bule yang suka sembarangan di jalanan sudah tidak ada lagi kayaknya. Sudah kelihatan orang lokal semua, nggak ada lagi kelihatan turis asing. Jalannya bikin kaget. Tiba-tiba langsung serang, kalau ngebut bisa terbang gitu. Ini enak, jalannya mulus, baru di aspal. Ini mana? Hei, kan tiba-tiba tuh bapak depan aja udah ngomel tuh. Banyak banget model-model kejadian kayak gitu. Lurus ya. Udah jam 2:30 ini. 2:30 masih di sini, belum ketemu jalur pantai selatan. Oh, 2,5 jam lagi, 2:30. Ya maghrib. Bentar. Kiri. Coba full, kecilin full. Bener nggak sih arahnya? Kecilin full. Full, kecilin banget. Dan dikit lagi jalur selatan. Lagi, kecilin lagi coba. Bener. Oke, tengahkan lagi. Mirip-mirip kayak ini nih. Yang harusnya bahu jalan dipakai buat parkir. Cuman kan ini di pedesaan, jadi kan mobil-mobil yang dilewatin itu nggak terlalu banyak, nggak bikin macet. Nah, maksudnya yang di tempat-tempat macet itu tadi, di Uluwatu, Kuta, mana? Kanan ini. Kanan ini. Nah, kita kalau pakai motor dilewatin jalan yang jalan tikus lah. Nah, temen pakai mobil nggak tahu ini udah di mana ini. Duluan siapa? Harusnya kalau pakai mobil nggak mungkin lewat jalan-jalan kayak gini. Udah lihat yang hijau-hijau. Leher rasanya mau lepas. Ada petani baru panen padi.
lewatin hutan-hutan kayak gini ya. Untung kita perjalanannya nggak malam. Kalau malam agak ngeri juga lewatin hutan kayak gini. Kanan kiri nggak ada lampu. Wow, udah lihat pedesaan, kanan kiri sawah. Jalannya berkelok-kelok. Udah serasa jadi pembalap. Oke, tetap waspada, tetap hati-hati, jangan terlalu ngebut karena kita ada di kampung. Ya udah mual tadi karena jalan macet. Aku terabas kanan kiri melewatin jalan jelek, hajar, jadi dia mual. Untung aja udah tidur ini, nggak komplain lagi. Nggak tahu kalian yang nonton ini pernah nggak pada saat dari Denpasar mau ke Gilibano yang pakai motor khususnya, ketika pakai map lewatin jalan ini. Ini kanan kiri? Udah semakin dekat sama jalur pantai selatan. Tapi sepanjang jalan ini belum ketemu yang namanya minimarket Indomart kayak Alfamart. Aku butuh kopi, badan pegal linu. Ngantuk ah. Astagfirullah. Tinggal mau cari Indomart yang bisa nongkrong dulu. Kanan ini. Waduh, jalannya kayak gini, beneran. Kenapa dilewatinnya? Emang coba lihat. Oh, kalau lurus beda jalur. Waduh, lewat jalan kayak gini beneran nih. Lewat sungai. Wow. Serius ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil tadi tapi bisa lewat. Bener-bener di luar ekspektasi ya jalannya ya. Ini ke lurus. Ekstrim banget kalau misalnya hujan deras, air sungai debitnya tinggi, gimana itu ya? Nggak bisa lewat berarti.
Pemandangannya hijau, seger, sepi kayak gini enak banget. Pelan-pelan. Mantap guys. Dehidrasi. Perlu banyak cairan ini. Kalau pulang berarti dari Denpasar misalnya pulang arah Gilimanuk, mending pagi-pagi kali ya. Biar kalau tiba-tiba lewat jalan ini nggak shock. Tiba-tiba bermotor sendirian kayak kita gini, malam-malam lewat jalur kayak gini. Nih. Dan kami juga tadi kesiangan sih. Dari hotel itu jam 11. Harusnya jam 9 itu udah check out. Jadi nyampe ini mana? Kiri? Hah? Jadi nyampe ke Gilimanuknya tuh siang ataupun ya sore-sore jam 3, jam 4 gitu. Bayangin kalau tengah malam lewat hutan kayak gini. Sendirian nih. Kira-kira jalur yang aku lewatin ini aman nggak ya kalau malam? Aman dari kriminal maksudnya. Sudah beristri jangan digoda kecuali mau jadi yang kedua. Lihat mobil-mobil berstiker kayak gitu lucu. Hobi bacain ya. Ini jalannya cor, bukan aspal lagi guys. Ini rumahnya bagus-bagus ya. Udah mulai lapar ya. Padahal tadi sarapan jam 9. Sekarang jam setengah 3 udah mulai lapar lagi. Iya sih udah waktunya makan siang. Wih, itu bocah. Nah, mainan Arnold lah. Jatuh. Aduh hai. Mainan anak jatuh guys. Untung jalannya sepi. Gimana tadi? Itu ya. Bentar, aku aja ngambil. Ini repot guys kalau misalnya mainannya jatuh tiba-tiba nanti ditanya kok hilang ya, taruh sini aja nih. Oh, itu palu. Palu apa? Hah? Dulu, coba dari jalurnya kita lebih dulu apa dia?
oh. Eh? Hah? Suruh belok. Dia, oh ini, kanan ini ya? Oh ini. Bener ya? Itu apa? Bukan, itu mapnya siapa itu? Kita ini. Fokus map kita dulu aja. Jalannya muter-muter kayak gini, nggak lurus gitu. Oh, udah kelihatan pantai. Tapi disuruh muter lagi jalannya nanti. Coba pinjam bentar. Ini ada 2 jalur. Uhud. Oh, di situ nggak ada jalan. Oh, berarti jalurnya itu kayaknya lebih jauh deh jalur ini. Udah. Salah jalur ternyata. Kelewatan jadinya guys. Nggak fokus. Kiri ini ya? Oh ini. Waduh. Lewat jalan kayak gini lagi. Lewatin sungai lagi. Ada yang mancing. Gila. Waduh, map gila ini ngasih petunjuk jalan ini. Ini kah? Cari jalan yang umum aja, Google Map. Jalan yang kamu kasih ekstrim. Wih, ini motor kayak gimana nih modelnya? Hah? Oh, kirain lagi standing, ternyata motor yang roda 1 itu. Tertipu. Oh, aliran sungainya, pengen rasanya nyemplung di situ, plung. Oh, ini. Kiri ini? Kan? Astagfirullah.
Map gila ini. Serius ini. Aduh, nggak masuk akal kamu map. Ngasih jalan kayak gini. Gila. Aduh. Aneh-aneh. Astaghfirullahaladzim. Bagus sih, bagus jalannya, apa tuh, pemandangannya kan kiri terasering gitu. Cuman jalannya kayak gini. Allahu Akbar. Sampai nyangkut. Itu bulenya kayaknya kesasar juga itu. Kalau kita santai sih nggak masalah ya. Cuman kita ini diuber waktu. Masa ketemu jalan kayak ini kemana? Lurus. Bentar. Aduh, hancur ini motor lama-lama. Bukannya tambah cepat. Apanya 8 menit? Gantian istri yang bawa motor karena masih di dalam perkampungan. Kita coba rekam pemandangan yang bagus. Di sebelah sana pantai, sebelah kanan juga itu. Ke kanan ya nanti ya. Tapi kalau dilihat dari map itu memang jalannya lebih cepat ya. Tuh, itu aja ada keterangan kiri Denpasar. Habis ini ke kiri nanti. Nah ini. Kita ngelewatin hutan-hutan lagi. Oh, ada Terius juga ngelewatin hutan-hutan. Setelah 400 meter, belok kiri ke jalan Iya. Denpasar, Gilimanuk, Bekutatan. Terjal banget jalannya, bro. Hati-hati mah. Wah, kalau rem ngeblong bahaya ini. Yuk kita mampir ke sungai dulu yuk, bentar yuk. Pegel, nyari cuci muka dulu sebentar mungkin. Bisa nggak? Oh, nggak bisa turun yo. Kalau yang tadi ya. Iya. Jalur apa ini guys? Ada mobil ini kesasar juga, Boh. Tapi air sungainya jernih loh. Google sih rekomendasi jalan yang lebih cepat emang bener. Cuman kalau bentuknya kayak gini,
Ngeri. Tapi itu nopolnya Deka ya. Ke Jalan Raya Ke kiri. Gili Manuk, Pekutakan, Entosari. Udah masuk ini kita jalur apa tuh? Pantai Selatan. Nah, harusnya Pak Endes nanti tuh dari sini sebelah kanan ini dia. Biawak. Lagi berjemur biawaknya. Hey. Nah, akhirnya selesai juga ngelewatin Ke Jalan Raya jalur Denpasar, ekstrim. Gili Manuk sejauh 45 Ini tinggal ngelewatin itu aja ya. Itu apa tuh? Ngikutin jalur. Tuh. Akhirnya ketemu juga jalur yang normal yang dilewatin pada umumnya, bukan jalur setan. Ini kayaknya agak kurang fokus guys karena istri yang bawa, jadi aku matiin dulu. Nanti kalau sudah lanjut aku yang bawa, kita mulai lagi perjalanan.